nampaknya jam sudah menunjukkan pukul 20.20. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Sebelumnya, untuk ketentuan dalam presentasi ini saya minta ketersediaannya teman-teman untuk apabila ada yang berbicara silakan matikan mic-nya terlebih dahulu, atau untuk yang berbicara satu-satu agar informasinya dapat diterima dengan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan meeting online pada saat sekarang ini dengan tema yaitu Life is Choice atau hidup adalah pilihan. Salawat berangkaikan salam tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu teknologi yang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdian Permata Putra, NIM 20342048 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektronika, Prodi Animasi, mata kuliah pengantar psikologi. Dosen pengampu yaitu Bapak Anindra Guspa, SPSI MA. Sebelumnya saya ingin mengalas sharing ini, yaitu maksud saya di sini ialah saya tidak ingin menggurui. Saya bermaksud tidak ingin menggurui, akan tetapi ini lebih kepada sharing tentang pengalaman pribadi saya atau keraguan-raguan saya dalam memilih. Dan pertemuan ini dimaksudkan juga kepada pelengkapan tugas akhir semester saya, yaitu tugas presentasi di mata kuliah pengantar psikologi. Dan terima kasih juga kepada ketersediaan teman-teman yang telah memberikan waktunya, yang telah membuang-buang kotanya untuk ikut berpartisipasi dalam pertemuan ini. Langsung saja kita masuk kepada materi. Oke, kita masuk kepada materi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah menurut teman-teman ada orang yang bebas di atas dunia ini? Silahkan bagi yang ingin berpendapat bisa menghidupkan kamera dan mengaktifkan mic-nya. Apakah ada orang yang bebas di atas dunia ini? Dari 13.000 orang ini ada yang bisa memberikan tanggapan? Oh, menjadi 40.000. Baik, saya lanjutkan. Sebelumnya saya pernah membaca beberapa berita, yaitu di berita itu dituliskan bahwasannya Thailand adalah termasuk negara yang pertama, di peringkat pertama negara paling bebas di dunia. Yaitu di sana membebaskan, melegalkan free sex, membebaskan gay, LGBT, dan bisa dikatakan jauh dari norma-norma agama seperti yang kita rasakan di Indonesia ini. Nah, sebenarnya yang terjadi ialah
masyarakat Thailand tersebut bebas dalam perspektifnya masing-masing. Yang saya maksud bebas di sini ialah bebas itu adalah sebuah kata yang bermakna tidak terkukungnya kita terhadap sesuatu atau tidak adanya keberpihakan kita terhadap sesuatu. Nah, kalau yang terjadi di Thailand, masyarakat di sana beranggapan bahwa kebebasan itu, yang bebas itu harus melegalkan ini, yang bebas itu harus melegalkan itu, yang bebas itu harus begini, harus begitu. Yang sebenarnya terjadi ialah ia telah berpihak kepada suatu pemikiran tersebut dan tidak berpihak kepada norma-norma agama. Bukankah norma agama itu termasuk bagian dari dunia, bagian pilihan-pilihan dari dunia? Nah, itulah yang saya garis bawahi mengapa pertanyaan itu saya berikan kepada teman-teman, karena ini menyangkut kepada materi kita pada saat ini, yaitu tentang pilihan. Untuk lebih detailnya kita lanjut kepada slide-slide berikutnya nanti. Untuk teman-teman, adakah yang bisa memberikan tanggapan? Menurut teman-teman, apa sih definisi kata pilih? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ada Mas. Silahkan kepada Ragil Wananda. Oke, kepada saudara Ragil, silahkan aktifkan kameranya dan aktifkan mic-nya supaya teman-teman yang lain informasinya lebih dapat. Terlebih dahulu silahkan perkenalkan diri Anda. Oke, silakan kepada saudara Ragil. Ya, Menurut saudara, silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. maaf sebelumnya saya Ragilwanda dari Universitas Mataram. Saya akan menjawab Oh, dari Mataram arti ya? dari Waduh, ya Kak. kamu jauh-jauh. Oke, terima kasih Iya, kepada waktunya terlebih dahulu. Ya. Salam kenal dari kami mahasiswa Universitas Negeri Padang. Oh iya, Silakan berikan tanggapan. arti dari kata definisi pilih itu kita harus bisa memilah pilihan yang baik, yang baik. Artinya kita menentukan sebuah tindakan kita. Begitu, saudara? Tepat sekali Kak. Oke. Jawabannya sangat bagus. Terima kasih kepada saudara Ragil Wananda. Ya, sama-sama. Yang habis siap rapat ini, maaf sebelumnya izin ya Kak ya. Ya. Habis rapat ini siapa yang lapar langsung maaf. Ntar kalau habis rapat ini Kak, Ya. siapa mau cemilan-cemilan itu langsung saja beli jasuke bergizi dan sehat ini ya. Oke, siap. Oke, Oke. kita lanjut kepada materi. Terima kasih kepada saudara Ragil Wananda. Kata pilih atau memilih ialah suatu tindakan yang menentukan, mengambil, dan sebagainya menjadi sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan atau selera kita. Yang dimaksud dengan memilih. Nah, di sini saya menyajikan 3 indikator penting dalam memilih, table of context kita dalam memilih. Yang pertama ialah pemahaman. Apa sih yang dimaksud dengan memilih itu? Nah, yang kedua, cara. Bagaimana cara kita dalam memilih. Yang ketiga, yaitu tindakan. Respon kita terhadap pilihan-pilihan yang kita pilih tersebut. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pemahaman.
saya mengambil indikatornya di sini ialah tidak seorang pun di dunia ini yang netral atau bebas. Nah, kita terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep dalam memilih, konsep kita menunjuk kepada tindakan-tindakan kita nantinya. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan hidup dan mati, langit dan bumi, jelek dan bagus, miskin dan kaya, cantik dan ganteng. Yang artinya Tuhan selalu menciptakan atau memberikan kita dua pilihan, yang mana dua di antara pilihan tersebut harus kita pilih satu. Contoh, ketika seseorang itu hidup, maka berarti seseorang itu tidak memilih untuk mati. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang tersebut mati, berarti seseorang tersebut tidak hidup. Tidak mungkin seseorang tersebut mempunyai raga setengah hidup setengah mati. Artian kita harus memilih satu di antara dua pilihan tersebut. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali racun-racun pemikiran. Contoh, kamu jangan mau didikte oleh agama, atau untuk yang perempuan jangan mau dikendalikan oleh laki-laki. Kita semua harus free, bebas. Kita tidak boleh dikendalikan oleh siapapun dan punya pendapat sendiri. Apapun yang kita lakukan terserah kita. Banyak yang berkata demikian kan ya. Nah, ini sebenarnya adalah bandit-bandit pemikiran. Karena sebenarnya kita tidak akan bisa terlepas pada cara berpikir tertentu. Sementara orang yang paling bebas pun pasti akan terkukung dan terikat pada cara berpikir tertentu. Sebenarnya bahkan sederhananya, bahkan kebebasan pun perlu aturan. Kita tidak mungkin bebas secara mutlak. Nah, ketika dia berbicara tentang kebebasan, sebenarnya itu adalah paradoks. Atau ketika seseorang perempuan berbicara, saya tidak mau dikendalikan oleh hijab, atau saya ingin mengeksplor diri saya ingin terlihat cantik dengan menampakkan rambut saya atau ini. Nah, di saat yang bersamaan, yang terjadi sebenarnya ialah dia telah terkukung oleh suatu pandangan bahwa perempuan itu tidak harus pakai hijab. Atau tren fashion sekarang itu tidak memakai hijab. Bukankah berarti itu sebuah pilihan? Nah, atau sesuatu yang kemudian dia katakan, saya ini bebas sebebas-bebasnya. Tidak boleh ada seorang pun yang mengatur kebebasan kami. Nah, itulah aturan sebenarnya. Aturannya adalah orang lain tidak boleh mengatur kebebasannya. Dan pada saat yang beriringan, hal yang sebenarnya terjadi adalah dia membatasi kebebasan orang lain untuk tidak boleh membebaskan dia. Dia memerintah seseorang untuk tidak mengusik kebebasan dirinya, sementara dia mengusik kebebasan orang lain atas sesuatu. Kesimpulannya paradoks kan ya. Nah, dalam artian berarti tidak seorang pun di dunia ini yang bebas secara mutlak, tidak seorang pun di dunia ini yang netral. Kan tetapi kita pasti mempunyai keberpihakan terhadap sesuatu. Jangankan memilih yang sudah jelas untuk dipilih, orang yang tidak mempunyai pilihan apapun lantas harus memilih. Entah itu bertahan dengan kondisi yang serba tidak ada, atau berjuang untuk mendapatkan lebih banyak pilihan lagi, atau pilihan yang lebih baik lagi. Contoh, ketika seorang berkata, saya tak ingin mencobanya, saya tak ingin ambil resiko, saya tak ingin ambil pilihan itu. Nah, di saat yang bersamaan ialah dia telah menentukan pilihannya sendiri. Ya, itulah pilihannya, dia memilih untuk diam. Nah, hati-hati untuk yang mempunyai karakter yang seperti ini. Karena dengan diam itu bukan berarti kita terhindar dari sebuah masalah. Yang sebenarnya terjadi adalah kita atau orang-orang yang memilih pilihan tersebut hanya mencoba menghindar dari masalah yang satu ke masalah yang lainnya. Kalau yang datang lebih berat lagi bagaimana? Masalahnya yang satu belum terselesaikan, nah datang lagi masalah yang baru. Bicara soal pilihan tersebut,
ketika seseorang menghindar dari pilihan tersebut, bukan berarti orang tersebut tidak bertemu dengan pilihan itu lagi, akan tetapi sebagai manusia kita harus memilih. Setiap orang punya pilihan dan setiap orang harus memilih pilihan tersebut. Maka pandai-pandailah dalam memilih, atau terus berlatihlah dalam memilih, terutama pilihan-pilihan kecil pun sekali. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan, setiap orang pasti mempunyai pilihan. Setiap orang pasti harus memilih. Yang menjadi permasalahannya di sini ialah keberpihakan atau pilihan-pilihan kita tersebut kepada ketaatan atau kepada kemudaratan. Ketika kepada ketaatan, ya menjalani suatu landasan dengan kepatuhan kepada Sang Pencipta kita. Ketika seseorang memilih kemudaratan, ya seseorang tersebut mengingkari kepatuhan dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut. Ya, dan ini kembali kepada pribadi masing-masing sih, karena yang menjalani itu adalah kita sendiri. Kita memilih kepada ketaatan atau kepada kemudaratan. Lanjut, yang kedua kepada cara atau landasan dasar dalam memilih. Setiap orang pasti mempunyai tujuan masing-masing dan tujuan tersebut pasti berbeda-beda. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai konsep dasar. Setidaknya ini menjadi acuan atau penghantar dalam menentukan pilihan. Di sini saya ingin mengambil sebuah contoh, yaitu seperti kamera yang lebih dekat kepada kita, kamera, laptop, gadget. Nah, itu semua diciptakan pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya. Dan yang lebih tentunya lagi, semua itu terbentuk pasti ada Sang Penciptanya. Nah, pun dengan manusia sama seperti kita, dengan mengetahui asal kita tersebut, secara tidak langsung kita pasti mempunyai suatu dasar yang menunjukkan atau memberi clue-clue tentang pilihan-pilihan kita di masa depan nantinya. Contoh, di sini saya menekankan dalam perspektif akidah. Sebagai manusia yang berakidah, akidah ini ialah suatu bungkusan landasan yang di dalamnya terdapat rujukan kepada kehidupan yang lebih baik. Pun di dalam Islam sudah dijelaskan, Islam ini ialah menurut saya agama yang paling unik, yaitu simpelnya begini, sederhananya begini. Islam itu adalah satu-satunya negara yang mengatur sebelum manusia itu berada di muka bumi, dan saat manusia itu berada di muka bumi, dan setelah manusia itu meninggalkan bumi. Islam ini masih mempunyai aturan-aturannya. Nah, dengan melihat atau dengan ketentuan-ketentuan tersebut dapat kita simpulkan dengan akidah tersebut. Akidah ini ialah suatu landasan yang sebenarnya sudah memberikan keberpihakan kita terhadap sesuatu. Nah, dengan sudah mengetahui asal kita, selanjutnya kita mengimani pengetahuan tersebut, dan selanjutnya melakukan tindakan yang merujuk kepada ketaatan. Nah, akidah ini saya ibaratkan dengan suatu sketsa kehidupan yang nantinya indah atau tidak indahnya sketsa tersebut tergantung kepada tindakan kita. Kalau kita ingin indah, sketsa tersebut harus kita perjelas,
harus kita beri warna, harus pokoknya memberikan kesan yang cantik sehingga karya tersebut menarik. Nah, pun dengan akidah ini, kalau kita ingin sesuatu yang baik, sketsa ini ialah landasan kita atau sesuatu yang nantinya kita perindah dengan tindakan-tindakan kita nantinya. Dan Allah pun sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas Ar-Rasy, dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan melalui surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sendiri tentang wujudnya, tentang rubiahnya atas makhluknya, dan tentang asmanya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Dan Allah pun menjelaskan tentang kebesarannya, sebagaimana yang harus kita imani sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah tersebut. Lanjut, dan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22 pun Allah sudah menegaskan, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai Ar-Rasy daripada apa yang mereka sifatkan. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, melalui surat Al-Anbiya ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah di langit dan di bumi selain Dia. Dari dua potongan ayat ini dapat kita imani bahwa kebesaran Allah ialah Allah itu hanya satu-satunya zat yang patut disembah. Nah, kita masuk kepada tindakan, respon kita sebagai manusia yang berakidah. Di dunia ini, ketika pilihan kita itu sesuai ekspektasi kita, pasti tentunya kita akan senang, ya itulah nikmat yang diberikan Allah. Akan tetapi ada nikmat yang lebih besar dari itu, ialah dapat kita lihat dari kisah-kisah para nabi. Nabi senantiasa dihadirkan dengan ujian-ujian yang sangat berat. Dalam artian Nabi pun sebenarnya tidak mengekspektasikan itu. Akan tetapi dengan jalan itu seseorang tersebut mampu lebih dekat kepada Allah. Dan saya di sini memberikan 3 kunci, yaitu ikhlas, tabah, dan tawakal. Ikhlas maksudnya adalah kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju kepada Allah. Dan tabah ialah kesabaran dalam menghadapi kenyataan hidup. Dengan tabah timbullah sifat tawakal atau berserah, mempercayakan segala urusan kita hanya kepada Allah. Dan di sini saya ingin memberikan sebuah motivasi bagi orang-orang atau teman-teman yang senantiasa dihadirkan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ketika kita dihadirkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, otomatis kita akan merasa hampa, kita akan kosong, kita akan jatuh, dan kita merasa hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, hal demikian bukan berarti kita gagal dalam sesuatu, tetapi kita sudah berhasil menemukan suatu kegagalan dalam diri kita. Supaya tidak gagal lagi, langkah selanjutnya apa? Jangan melakukan hal yang sama, dan tinggal rubah saja cara kita dalam memahami sesuatu. Maka insya Allah hidup kita akan lebih baik lagi. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim,
yaitu adalah jalan atau sebuah kehidupan yang engkau beri nikmat pada mereka sebelumnya, yang mana mereka sudah menikmati, sudah merasakan nikmat itu, karena mereka sudah menjalani dengan cara itu. Nah, mintalah setulus-tulusnya dalam hal itu. Dan Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa istazanna rabbakum la ing sakartum la adidanakum wa la ing kafartum inna adabil syadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Nah, di sini sudah terang-terangan Allah menjelaskan tentang indahnya, betapa indahnya mempunyai sifat sabar, ikhlas, tawakal, dan itu ialah sebenarnya nikmat yang sesungguhnya. Kan tetapi ketika kita mengingkari, maka yang akan datang kepada kita tersebut ialah azab yang sangat pedih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman tentang kata pilih, dan kedua cara dalam memilih, dan yang ketiga tindakan atau respon kita dalam memilih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham, silahkan. Dan boleh juga bagi yang ingin menambahkan, mungkin ada materi saya yang kurang pas, silahkan boleh ditambahkan. Baik, saya kira tidak ada. Terakhir saya ingin menutup dengan sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama ialah berarti tidak seorang pun di dunia ini yang netral. Kita semua pasti mempunyai pilihan dan kita semua pasti harus memilih. Dan tidak ada yang namanya kebetulan. Kita yang sekarang adalah hasil pilihan daripada masa lalu kita. Dan kita di masa depan adalah hasil pilihan kita pada saat ini. Waktu akan terus berjalan dan memaksamu untuk memilih. Maka gunakan, persiapkan dengan sebaik mungkin, karena masa itu akan datang dalam bentuk dan suasana apapun. Maka bijak-bijaklah dalam memilih. Takut sakit, takut rugi, takut kecewa. Kalau kamu berpikir menggunakan keegoisan dan emosionalmu, mungkin saja iya. Tapi jangan, lapang dada adalah kunci. Tidak ada yang dirugikan di sini. Cobalah untuk mengambil resikonya. Kalau kamu menang, kamu akan bahagia. Dan kalau kamu kalah, kamu akan menjadi lebih bijak. Dan setiap yang baik tentunya tidak datang dengan cara yang baik. Terkadang kesalahan tersebut sengaja dihadiahkan untuk kita agar kita mampu lebih membangun diri agar lebih baik lagi, improve kepada pribadi yang lebih baik lagi. Dan ketika ada dari teman-teman yang kecewa atau dihadirkan dengan sesuatu yang tidak diharapkan, positif saja. Mungkin Tuhan menghancurkan rencanamu agar rencanamu tidak menghancurkanmu. Dan tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Oke. Sekian dari pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan kembali menghabiskan kuota untuk membantu saya dalam pelengkapan tugas UAS ini. Terima kasih kepada ada 10.000 orang. Dan kalau ada kata-kata atau penyampaian saya yang salah, sebelumnya semoga kebaikan dari teman-teman semua bisa terbalaskan dengan baik.
dan semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga kita semua lebih didekatkan kepada pilihan, yaitu kepada ketaatan kepada Allah. Kalau ada kata-kata atau penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.